115 juga udah cukup banget ini mah. Gue kebalik lagi deh, gue intinya ke situ. Gila lu, Kijang 115 nggak nemu lu. Kita cobain teknologinya ada, tapi tetap realistis dengan kondisi hari-hari gue. Si Innova Zenix Hybrid ini menurut gue masih oke untuk dipakai hari-hari, dan lu kerja kemanapun masih di Indonesia masih oke loh. Kota-kota besar, kota kecil masih oke. Karena kenapa? Karena dia masih pakainya bensin gitu loh. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, teman-teman, ini konten spesial banget. Kenapa? Karena gue menghadirkan Kijang tempo dulu sama Kijang yang kekinian. Nah, dalam hal ini persis di belakang gue ada Kijang kapsul tahun 2004, dan di belakangnya Om Rangga ini ada Innova Zenix tahun 2024. Nah, jadi kita akan bahas bersama the one and only narsum kita bersama, ya kan? Ya, balik yaitu lagi. Abang Rangga. Balik lagi, ya, siap. Om, thank you banget Om ya, Siap. waktunya. Nah ini Om, seru banget nih. Kemarin sempat nih, gua kan, Om, ini Kijang Innova Zenix, ya, bukan Kijang kali Om ya. Yang mana jadi penggerak roda depan, lebih kekinian dan lain sebagainya. Dan yang bikin amazing, ya kan, yang bikin wow, gue bilang ternyata Om Rangga malah beli nih. Gokil, anak TKCI Bogor, ya nggak? Berarti approve dong ya, nggak masalah. Jadi ini tetap diterima oleh masyarakat luas nih. Ya, sedikit cerita, silakan Om. Karena sebenarnya gini, kalau gue lanjutin dari cerita yang kemarin lagi ya, karena sebenarnya memang Zenix ini masih ada nama depannya itu Kijang. Artinya ATPM Indonesia atau dalam hal ini Toyota Astra Motor masih menganggap ini adalah penerusnya Kijang, berarti gitu kan. Makanya boleh dibilang ini mah, kalau dibilang ini kakeknya, ini cicitnya kali ya. Oh gitu ya. Aja. Di tengah-tengah ada kakek dan cicit. Nah, di tengah-tengah ada bapak sama cucu. Nah, bapaknya itu adalah Grand New Innova. Tahun-tahun nanti tampilin aja tahun-tahun yang antara 2004 sampai 2015. Habis itu cucunya adalah Innova Reborn dari dari tahun 2016 sampai dengan 2022 gitu. Jadi ini kakek, ini cicit, tengah-tengahnya bapak sama anaknya lagi nggak ikut, lagi sekolah. Iya. Gitu kan. Tapi memang ini masih Kijang gitu ya. Karena ada nama Kijangnya gitu. Ada nama Kijang kan? Yes. Nah Om, lu kan cukup lama ya Kijang tua lu pakai gitu kan? Dari paling tua kapsul 97 yang karburator. Karburator ya. Kemarin sempat kita bahas kan ya? Ada ya. Waktu itu kan ya. Nah, terus yang ini kapsul tahun 2004 gitu kan. Nah, tiba-tiba lo sekarang Kijang. Kemarin kan lo sempat menanggapi ya, Kijang nih lumayan juga nih. Kijang Den 600 juta, gokil. Tapi memang teknologinya udah berbeda gitu Om ya. Ada harga, ada kualitas, ada fitur dan lain sebagainya. Boleh tahu nggak alasannya gitu? Alasan mendasar ini kenapa ini lo beli si Zenix nih Om? Sebenarnya satu sih Om, ya kalau gue suka Kijang mah gue udah sering bilang sama lo gitu. Gue udah Kijang banget dah gue mah gitu kasarnya kan. Nah, tapi memang gue mutusin milih ini dengan kompensasi harga yang kasarnya waktu itu gue pernah ngomong agak di atas harga Kijang yang semestinya. Kenapa? Karena gue ngerasa gini, gue tuh ada rasa kepengen buat nyobain yang namanya teknologi yang kekinian gitu Om. Apa misalnya halnya di sini hybrid gitu kan. Tagline hybrid itu kan keefisiensian, ramah lingkungan ya. Pokoknya kita tuh dibikin penasaran apa itu hybrid gitu kan. Disitulah akhirnya gue mutusin gue pengen coba nih. Karena kenapa? Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak nyoba kan Om. Kayak gitu kan. Akhirnya hitung-hitung nih sama bini, cek-cek tabungan segala macam, ternyata akhirnya bisa beli ini gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah supaya apa? Gue benar-benar bisa tahu, bisa ngerasain apa sih hybrid tuh gitu kan, buat gue sih gitu. Karena sekarang ini yang gue rasain, kita nih di dunia otomotif sudah mulai makin digiring ya. Kita nih makin digiring untuk lebih ke, ayo kita bergerak ke efisiensi elektrik gitu kan. Baterai lah, EV kah gitu kan ya. Walaupun tetap yang namanya natural combustion atau mobil-mobil konvensional tetap gak akan pernah bisa hilang, itu mah tetap pasti ya. Karena belum ada di Indonesia aturan mobil tua dihilangkan, di scrap kayak di Singapura gitu kan, belum ada Om aturan kayak gitu. Jadi tetap mobil yang benar-benar mobilnya masih ada kesini adalah
mulai berganti ke mobil yang lebih teknologi lah. Kita rasain yang namanya dua zaman berbeda nih kan, antara ini zaman kolot lah gitu kan, ini zaman muda gitu teknologi. Kita rasain ke situ supaya apa? Ya itu tadi mendukung namanya lebih ramah lingkungan, lebih irit juga gitu kan, hal-hal begitu. Karena di mobil-mobil lama ini kita nggak akan pernah bisa dapat hal-hal seperti di sini. Karena zaman dulu ya nggak kepikiran juga kali kan, gitu kan, baru ini ya sekarang gitu sih. Oke. Tapi gue kemarin Om, ya memang benar sih yang lo bilang ya. Sekarang eranya udah semakin canggih, kita juga digiring nih mau nggak mau kita nyicipin produk-produk baru. Dan itu kayak mau nggak mau, gue kayaknya udah jadi ketinggalan zaman nih kalau gue nggak pakai itu barang gitu loh. Contohnya kayak yang tadi sebelum kita bikin konten obrolan sama lo, ngomongin iPhone deh. Iya. Buset, sekarang kayaknya ada lagi. Gue kayaknya baru beli beberapa tahun yang lalu, udah ketinggalan zaman lagi gitu. iPhone dulu gue inget dia rilis tuh 2 tahun sekali. Sekarang tiap tahun Om. Tiap bulan September pasti ada yang namanya Apple Event itu kan. Jadi kita seperti seakan-akan bahwa perasaan gue baru beli, ini udah keluar yang baru lagi. Berarti kan gue secara nggak langsung, ya memang nggak disuruh sih. Cuman maksudnya kayak, ini kita mau ngikutinnya gimana nih? Ya akhirnya polanya ya jadi seperti yang tadi gue bilang. Jadi otak kita dipaksa ngikutin tren itu. Ya masalah realitanya dipenuhi atau tidak kan gimana kita kalau gitu. Tapi kita kan dipaksa untuk ngikutin perkembangan gitu. Pindah lagi kayak gitu. Oke. Seperti itulah kurang lebih. Tapi lu nggak pada saat mau menentukan beli Zenik ini, apa lu nggak sekalian aja sih beli listrik gitu loh? Nah, kemarin ada kesempat kepikiran itu gak? Nah, gue mikirnya gini Om, di situ benar, ini pertanyaan bagus menurut gue. Karena gini, gue kalau bener-bener listrik gue belum siap Om. Kenapa? Satu, guanya belum siap secara infrastruktur di rumah. Kedua, menurut gue kota-kota yang sering gue jalani keseharian itu juga infrastrukturnya belum siap. Itu menurut gue kenapa gue tidak berani langsung pindah ke listrik. Karena hybrid itu kan ada di tengah-tengah Om. Dia di tengah-tengah antara konvensional dan EV beneran gitu kan. Nah dia tengah-tengah, dia masih bisa jalan dengan bensin tuh, dia masih bisa gitu. Dan tanpa ngecas. Karena dia mah baterainya dicas dengan regeneratif dari si mesinnya. Mesin sebagai genset intinya kayak gitu kan. Jadi menurut gue mobil ini adalah mobil yang paling reliable untuk kita coba beranjak dari konvensional ke teknologi, era teknologi gitu Om. Ya apa? Mediannya ya ini tengah-tengahnya. Karena kenapa? Dia benar-benar masih, kita kemana-mana nggak takut. Iya benar. Masih nyarinya pom bensin, belum nyari colokan listrik kan. Gitu. Jadi menurut gua untuk kita beranjak nyoba mediannya ini. Nah kalau ternyata selama nyobain ini wah enak nih segala macam, nah, baru kita beranikanlah diri kita ke sana dengan konsekuensi itu tadi, infrastruktur listrik di rumah. Ya kota-kota yang akan kita singgahin juga gitu sih kalau menurut gue. Oke Om, nah ini kalau ngomongin teknologi yang seperti yang lo bilang tadi gitu Om ya. Maksudnya oke lah kita mengeluarkan budget yang lo bilang tadi ini cukup lumayan nih. Ya, lo dapet nih fitur dan lain sebagainya gitu kan. Terus hybrid pula gitu kan, yang udah kekinian banget deh. Cuman kan kalau misalnya beberapa anak-anak kijang, ya lu juga anak kijang nih, TKCI ya kan. Dan lu pun sempat berstatement, menurut gue Innova Zenik itu gimana ya, kalau dibilang kijang tapi Toyota sendiri menyematkan nama kijang gitu, tapi kijang itu harusnya penggerak roda belakang. Nah ini kan roda depan nih. Nah tanggapan lu gimana Om? Ya itu dia yang tadi gue bilang, karena memang gue setuju kijang itu harusnya bener-bener tarikan roda belakang, pakai sasis, ya kan, mengedepankan kekuatan, biaya servis yang relatif terjangkau, murah, karena bicaranya ini adalah kijang, mobilnya masyarakat Indonesia gitu kan. Betul kalau misalnya bicara gitu, tapi mungkin ya kalau menurut gue Toyota dia berani bikin satu terobosan, berpikir bahwa oke, ini kijang generasi yang lain, tapi ini tetap kijang. Dengan mengedepankannya sekarang adalah yang dia jual nih, nilai jualnya mungkin ya fitur, teknologi, sama kenyamanan. Karena memang harus diakuin Om, kijang yang zaman dulu nih ya, model-model begini sampai Innova yang Grand New Innova sama Innova Reborn memang tidak fun to drive Om. Mobil yang tidak fun to drive, untuk kita nyetir tuh nggak seneng gitu loh. Kijang itu benar-benar mobil yang kita pakai untuk ngangkut keluarga, muatannya banyak, kuat, mau kemana-mana nggak takut, spare part di mana-mana ada, murah, udah itu aja gitu loh. Tapi kalau bicara fun to drive dan teknologi nggak ada gitu loh. Gue masih agak ini sih pengertian fun to drive
menurut lo gitu ya. Fun to drive, pengertian lu tuh berarti dari sisi driver kali ya? Yes, driver orientasi pengemudinya ya. Orientasi pengemudi ya, karena kalau misalnya ngomongin penumpang, gue sangat nyaman sama si Ribbon. Karena memang Innova itu peruntukannya lebih ke itu, penumpangnya banyak, muat banyak, penumpangnya nyaman, layak, enak gitu kan. Tapi untuk drivernya ya, bicara kenyamanan berkemudi loh ya, bukannya kekuatan mesin ya. Karena kan kalau di Innova Reborn itu kita tahu Innova diesel kalau dimodif enak banget tuh, kenceng bisa sekenceng-kencengnya. Kenceng lah pokoknya itu mobil gitu ya. Gue pernah ngerasain dulu zaman yang kuning gitu ya. Jadi memang kekuatan dan rasa sensasi ngebutnya tuh ada banget, tapi kenyamanan berkendara itu memang adanya di front wheel drive gitu loh. Walaupun dikompensasi dengan mungkin ya stigmanya adalah front wheel drive itu tidak sekuat rear wheel drive, tarikan roda belakang. Karena kenapa? Semua tumpuan kan adanya di depan. Dia belok di depan, maju di depan, mundur di depan, tumpuan suspensi di depan. Yaitu mungkin kompensasinya tidak sekuat yang tarikan roda belakang gitu ya. Tapi kalau gue bilang pas gue cobain ini, fun to drive itu kenyamanan berkendara keasikan untuk drivernya nyetir itu ada om. Gitu ya? Karena kenapa? Dia setirnya lebih respon, minim lag gitu kan, nggak ada tenaga yang kebuang karena semuanya kan sentralnya di depan gitu loh. Jadi kayak bodinya besar tapi kayak bawa sedan gitu loh. Gitu ya? Yang gua rasain sih begitu, setelah gue nyoba. Gue nggak pernah bisa ngomong itu dulu, kenapa? Karena gue belum nyoba. Gitu. Makanya gue bilang waktu itu harus kecebur dulu om. Kalau belum kecebur, nggak akan pernah bisa ngerasain karena kita nggak punya pengalaman gitu ya. Menurut gue segitu. Terus kalau misalnya ngomongin kelebihan ini mobil, ini tapi sebelumnya ini mobil udah lo beli, udah berapa lama lo pakai nih? Ini bulan 7 nih. Sekarang kita konten masih di akhir bulan Juli nih. Baru beberapa minggu atau gimana? Seminggu om. Semingguan lah. Baru semingguan. So far semingguan, kenikmatan apa yang wajar nih? Yang paling gua rasain ini beda dari, atau gua ngerasa oke, gua worth it beli ini gitu ya. Satu, fitur apa? Ada sunroof, joknya, duduknya, kekedapan kabinnya ya. Sama fitur entertainment-nya itu semua udah benar-benar mobil kekinian zaman sekarang yang sudah Apple CarPlay itu sudah menjadi standar gitu ya. Mesin nggak berisik, setirnya enteng, ada sunroof gitu. Hal-hal begitu tuh menurut gua oke, worth it. Ditambah yang kedua adalah masalah efisiensi BBM-nya om. BBM. Ini hybrid. Dahsyat banget kalau menurut gua. Gua biasa dalam kota ngisi bensin tuh ya 2 hari sekali, kalau nggak sehari sekali gitu. Ini gue dari pertama nih mobil delivery ke gue, sampai sekarang gue baru ngisi bensin sekali om. Gitu ya? Padahal gue pakai dalam kota terus. Memang gue tidak keluar kota ya. Gue pakai dalam kota terus, gue belum ngisi bensin lagi. Gitu ya? Karena ternyata memang dia, nah ini fun fact nih om. Hybrid itu lebih kerasa iritnya kalau kita berjalan di dalam kota dibanding kita keluar kota. Kenapa? Setelah gua cari tahu, ternyata hybrid Toyota ini dia range bergeraknya tuh antara 0 sampai 50 sampai 55 km per jam om. Bukan 60 ya? Ya, atau misalnya 60 lagi. Which is itu adalah jarak kilometer yang kita tempuh dalam kota kan. Kalau kita bicaranya udah highway, tol luar kota segala macam, otomatis jalan kan di hybridnya. Kita kecepatan pasti 80 sampai 120 mungkin ya, atau 100 lah gitu ya. Itu hybrid tuh kayak cuman fungsi ya? Lucu-lucuan doang dia, cuman kayak ya ngasih dorong-dorong dikit lah gitu kan. Tapi lebih banyak fungsi mesinnya, mesin utamanya yang tadi gue bilang sebagai genset itu gitu sih. Tapi kalau dalam kota irit banget gua. Dengan bodi sebesar ini bisa menampung 6 penumpang belum barang ya, 6 penumpang belum barang, bensin bisa 115 mah kijang nih om. Belum pernah ada kijang seirit itu seumur-umur. Ya kan gitu. Menurut gua gitu. Tapi klaimnya si Toyota lebih dari itu sih om, 24. 1:24. Iya, pokoknya 120 sekian lah. Nah, yang gua rasain di gua sih karena mungkin gua baru pakai seminggu ini ya, belum yang mungkin dia juga masih beradaptasi. Gua nggak tahu ya klaim dari Toyota, kalau nggak salah ya si Ronggur apa pernah ngomong kayak bukannya 1:20 ke atas om, katanya kayak gitu sih. Nah, mungkin bisa jadi begitu, teman. Mungkin gue belum adaptasi dengan ini mobil, masih baru seminggu juga gitu kan. Mungkin belum cara bawa gue yang salah apa gimana. Tapi berdasarkan yang gue rasain sekarang sih, gue cuma baru bisa dapat 1:15.
mungkin bisa lebih irit lagi gitu ya. Apa mungkin nih dia baterainya belum penuh banget gitu kan, bisa jadi. Jadi kan ngukur average itu tergantung juga dengan average, bisa menghasilkan average berapa tergantung dengan kondisi baterai juga kan gitu. Kondisi baterai dalam arti dia udah penuh kah, masih setengah kah gitu kan. Kayak gitu-gitu. Tapi tetap lu 120, buat gue 115 aja udah cukup banget. Kenapa? Ya 120 gue lebih alhamdulillah lagi gitu ya. 115 Om, Kijang belum pernah dalam kota 115 Om. Iya. Lu dari Kijang Buaya, tampilin ntar aja Kijang Buaya, kotak, Grand, kapsul, Innova Reborn, belum pernah ada yang dalam kota 115 Om. Rata-rata berapa? 17, 18, yang Innova kayak gini ya, mobil-mobil yang kayak gini nih. Innova yang udah Grand New Innova Reborn, jago-jagonya 110 Om. Dalam kota ya bicaranya ya. Stop and go ya, macet, stop and go, AC nyala, macet di mana-mana, Jakarta, Bogor kita tahu lah gimana. Jago 110 tuh udah jago banget. Ini 115 gue langsung 115. Ini kayak gue ngisi bensin paling sebulan 2 kali kayaknya. Kayaknya sih ya. Kalau rutenya gitu-gitu doang ya, gitu sih kalau menurut gue. Tapi bener yang lu bilang tuh, kalau misalnya hybrid yang pernah gue rasain juga. Nah, kan lu nyobain tuh. Nah, gimana tuh? Nah, bener lu lebih sering di dalam Jakarta atau mix ya? Mix ya, oke. Mix ya. Cuman gue bingung juga ya, apa namanya, kan itu clear yang lu bilang juga, dia sistem, dia akan bekerja maksimal, artinya tidak si bensin berapa? Itu, betul, si bensin itu nggak akan kesedot habis karena si baterainya akan bekerja gitu. Jadi kecepatannya ya udah, lu macet-macetan, nah itu kepake tuh. Nah, kita macet nih, mobil macet gerak cuman jalan 10 gitu ya. Baterai semua tuh. Baterai semua. AC tetap dingin. Bener. Nah, bener. Itu kan ada suaranya. Iya. Tapi memang agak sedikit ini ya, maksudnya kayak yang buat yang belum pernah nyoba-nyoba teknologi baru kayak gue, lagi di lampu merah nih Om, ini mati mesin ya? Gua gas, maju ternyata, dia kan agak katro tuh. Iya, memang. Karena dia mesinnya mati kan. Gue juga begitu sama Om. Gue juga begitu sama, gitu. Nah apa namanya, Om, ketika gue, tapi yang gue bingung ya, si Toyota Yaris Cross kemarin sebulan tuh dikasih pinjem, gue pakai, gue bejek-bejek. Tapi tetap di hitungan gue 1:21 Om, 1:20,9. Dalam gue bejek-bejek. Itu bukan yang ini loh, bukan yang efisiensi driving gitu ya. Bukan. Dan itu bukan di dalam kota. Luar kota, Jakarta, Bogor. Gua pakai ke puncak, gua bejek asal-asalan. Nah, tapi tetap konsumsi BBM-nya irit loh, gua bingung. Mungkin kalau menurut gua gini Om, lu bisa menilai itu lu pakai udah sebulan kan. Satu itu jarak mesin udah adaptasi dengan cara pakai lu berkendara lu gimana, jangka waktunya lebih lama. Ya ditambah juga satu kalau menurut gua. Ini kayaknya tetap nggak bisa bohongnya apa, badan dia kan lebih besar daripada Yaris Cross. Bodinya lebih besar, bobotnya lebih besar. Mungkin menurut gua nggak bisa head to head banget dengan Yaris Cross, karena kenapa kan Yaris Cross posisi bodinya lebih kecil. Mungkin juga apa ya kalau gue gitu ngomongnya, nggak head to head lah masalah efisiensinya. Tapi tetap kalau menurut gua, kalau misalnya 115 juga udah cukup banget ini mah. Gue kebalik lagi gue intinya ke situ. Gila lu, Kijang 115 nggak nemu ya Kijang ya. Kalau benar-benar di otak gue Kijang gitu. Karena gue tahu Kijang dari dulu sampai sekarang kayak gimana gitu. Tiba-tiba kesini jadi gue ngerasanya oke, ini mobil bukan worth to buy ya, tapi value for money-nya ada. Value for money-nya ada untuk kita bisa tahu yang namanya teknologi. Tapi gue nggak bilang worth to buy ya. Kalau menurut gue gitu. Om, tapi kalau misalnya ngomongin kenyamanan, nggak 11-12 sama si Reborn? Nggak? Jauh? Beda karakter Om, gini. Gitu. Kalau Reborn itu menurut gue, kan gue ada yang kuning tuh. Itu kalau pakai buat luar kota itu enak banget Om. Dia mobil tuh berat, ampek gitu loh. Karena kan dia masih sasis juga kan. Jadi mobil bersasis itu kan bener-bener ampek gitu loh. Padet lah gitu mobil gitu ya. Nah tapi kalau ini lebih ke apa ya? Jadi kita kayak bawa sedan Om. Jadi kita bawa sedan, karena kan kita naik mobil yang sasisnya monokok dengan leather frame itu beda. Rasanya beda. Karena kenapa? Kaki kita kalau monokok nih, kaki kita bisa lebih lurus karena row compartment di bawahnya lebih gede, dia nggak ada gardan kan. Kayak gitu kan. Kalau misalnya Innova Reborn kan masih ada gardan, ininya akan lebih tinggi lantainya seperti itu kan. Posisi duduk kita juga artinya akan lebih tinggi.
di belakang gitu misalnya kan. Nah tapi kalau ini kan bener-bener udah kayak sedan nih, lantainya bener-bener rata, dia penggeraknya di depan semua, kagak ada nonjol-nonjol gardan gitu. Ya itu jadi menurut gua kenyamanannya versi Reborn dan ini tuh beda kalau menurut gua. Ini lebih sensasi sedan lah kalau menurut gua. Menurut gua ya sedan atau mungkin MPV besar kayak apa ya, Alphard lah misalnya kayak gitu ya. Nah ini mirip-mirip Alphard lah, mirip-mirip lah. Gitu, bedanya Alphard bodinya boxy, gede, ini mah lebih ke crossoveran lah gitu kan. Menurut gua sih gitu. Iya, luar biasa ya. Terus gimana cerita? Tapi tetap ini ya, dipelihara terus ya. Oh, ini yang bisa memisahkan gua sama dia cuman maut tuh. Woi, luar biasa. Gokil. Insya Allah. Nah, Om, ini ngomong-ngomong Kijang Kapsul ini, 2004. Jadi, gua kemarin sama Om Rangga sempat gua kontenin ya. Cuman saat itu malam hari ya. Malam hari. Jadi agak warnanya agak kurang, tapi lo bisa tonton videonya. Ini thumbnailnya dicantumin. Ini mobil tahun 2004 tapi kayak keluaran pabrik, baru, semuanya masih original. Cuman bannya doang udah diganti. Nah, tapi sekarang gua lihat perubahan yang signifikan. Akhirnya lu ganti juga nih. Gak kuat tuh. Om ceritain dikit dong. Mobil ini, Om. Wah, peleknya gokil, ngeri gua kalau kena tanggul. Jadi waktu itu sempat waktu itu kan sempat lu pernah nanya ke gua, Om, ini tema modifikasi ya apa? Waduh Om, kayaknya buat saat ini, gue inget ada kata-kata buat saat ini ya. Gue bilang kayaknya ini mah tema modifikasinya katalog dealer, gue bilang. Karena kenapa? Gue belum tega nih buat ngapa-ngapain di mobil. Karena kenapa? Bener-bener orsinil banget seperti video yang nanti dikasih di thumbnail gitu ya. Itu di situ dijelasin bahwa ini bener-bener orsinilnya bener-bener 95% gitu kan. Karena sisanya cuma ya faktor safety aja, ban sama wiper waktu itu gue bilang seperti itu. Tapi seiring berjalan waktu, mobil kan diliatin aja di rumah gitu ya, nggak pernah dipakai gitu kan. Gue mikir jadi gini, kan gue nih beli mobil udah rada mahal ya Om ya. Gue pernah cerita masalah karena orsinil itu cuma sekali gitu ya. Artinya gue harus spend uang lebih tinggi daripada semestinya karena untuk memiliki tipe spesifik ini gitu kan. Tapi pas gue lihat-lihat, gue ini kok gue jadi kayak orang bego ya. Gue bilang kayak bego dalam arti gini, ini mobil gue lihat-lihat nggak pernah dipakai. Gimana rasanya gue pengen ada kepuasan lagi gitu loh terhadap ini mobil gitu kan. Ya sebenarnya bisa aja sih disimpan aja, anggap nggak ada gitu kan. Nanti 10 tahun lagi jadi lebih orsinil gitu intinya kan. Tapi ternyata gue nggak bisa begitu Om. Maaf nih. Gue nggak bisa begitu karena kenapa? Gue masih ada rasa pengen modifikasi, ganti ini, mantesin ini gitu ya. Walaupun yang gue rubah ini nggak terlalu banyak gitu ya. Gue cuman main di kaki-kaki, audio sedikit, udah itu aja. Tapi bener-bener ya. Setir juga diganti tuh. Oh iya, setir juga ganti. Setir juga ganti. Setir kayak yang dulu lagi ganti, kayak yang dulu lagi sama. Apa sih Nardi juga, Nardi 4 spoke. Cuman maksudnya yang gue ganti ini minor lah Om. Minor dalam arti nggak yang merubah ke orsinilgannya secara masif, tapi lebih enak lagi dilihat dan tetap modifikasi pada zamannya gitu. Gitu. Makanya ya. Itu Nardinya juga Nardi yang old school ya. Old school juga itu. Tahun jam-jaman tahun 2000-an ya. Gitu ya. Makanya tadi lu nyebut velg, di sini velg gua velg ukuran berapa Om? Ini velgnya Brabus monoblok 3, ring 17, lebar 8, ET30 rata semua. Bannya pakai 215 45 17. Bridgestone Potenza RN003. Sorry, berapa ringnya? Ring 17. Nggak mentok tuh ya? Nggak yang lo roll apa gitu nggak? Nggak, gue mendekinnya kan nggak kayak anak gaul Om. Gue ini style om-om. Jadi gimana tuh? Style om-om, jadi apa, mendekinnya nggak yang pendek banget gitu. Nggak yang pendek banget kayak gengan teman-teman gue itu gitu kan. Kalau itu kan ban sampai nyelup gitu kan. Kalau ini kan gue masih kayak 2 jari lah. Dipakai hari-hari berempat pun masih bisa enak gitu. Cuman gue tetap pengen bukan ngasih lihat, kepuasan gue adalah nih kita nyocokin mobilnya tahunnya sekian, velgnya pakai tahun yang tua juga, tapi pada zamannya lagi hits gitu. Iya benar-benar. Gitu. Yang mana omongan lu tuh di TikTok disebar kemana-mana tuh Om. Yang mana tuh? Yang apa? Lu kalau punya mobil tua, lu harus
mobilnya tahun 90, kalau modifikasi, kalau boleh, ya peleknya pakai yang tahun segitu juga. Oh, nyebar kemana-mana. Ibaratnya lu pacaran sama anak SD, nggak nyambung dong. Iya, bener. Ngomongin Jackie Chan, apa tuh Jackie Chan? Bener. Berarti ini berabus tahun berapaan? 2000-an awal? Sebenarnya ini velg tahun 90-an, Om. Oh gitu? Sebenarnya ya zaman-zaman Krismon lah. Zaman-zaman Krismon lah. 98 gitu, 97. Tapi ini velg, percaya nggak percaya, sampai sekarang masih banyak dicari orang. Gitu ya? Karena mungkin prinsipnya gini sih, kalau gue lihat monoblock 3 ini kan velg spesifik yang orang suka gitu ya, karena lumayan ada harganya juga gitu. Sorry itu saya gue harus ngomong begitu, karena biasanya orang kalau udah punya ini dia nggak jual lagi gitu, dia beli disimpan, dia nggak jual lagi kayak gitu. Makanya mungkin keberadaan velg ini juga masih banyak, cuman nggak banyak banget lah gitu, karena biasanya orang kalau udah beli dia nggak jual lagi biasanya gitu. Dia nostalgia zaman dulunya, atau misalnya kalau gue sih Om ya, gue kalau boleh cerita sedikit, dulu gue nggak mampu nih beli ini. Gitu. Sekarang alhamdulillah dikasih titipan sama Allah, mampu lah gitu kan. Dulu gue ngimpi gue punya velg ini. Gitu ya? Sekarang gue alhamdulillah bisa gitu. Salah satu keinginan yang tertunda karena waktu, Om. Gitu kan, kayak gitu. Ya kan itu salah satu bentuk reward buat diri gue juga, kan gue kerja, kita kerja capek segala macam, kita pengenin sesuatu yang dulu kita belum bisa beli, sekarang bisa, walaupun zamannya udah beda, ya why not gitu kan? Karena kita punya kepuasan pengen zaman dulu nggak kesampaian gitu kan, sekarang baru bisa gitu. Benar. Oke, kempling banget ya, orang bilang kempling. Gila, bener-bener. Gue tadi coba buka ininya, brek, bukanya, wah enak banget sih. Tapi si joknya cuma lu ini aja, lu itu gue cuma coverin supaya cover bahan, supaya si jok nggak kena langsung sama celana. Kita kan kadang kalau pakai celana jeans nih, kalau nyeret-nyeret kan takutnya nanti dia kempes atau gimana gitu sih. Cuman kain aja. Cuma kain doang ya. Luar biasa, gokil. Oke Om, nah ini kan akhirnya lo tergoda juga kan? Gak kuat gua. Iya kan, akhirnya lo gak kuat. Yang mana pada saat kita konten, saat itu ditampilin lagi sama si Jack. Lo harus nonton deh videonya nih, thumbnailnya. Nah ini kan, wah gua nggak deh. Kalau ini sih konsepnya, apa namanya? Apa bahasa lo? Katalog dealer. Katalog dealer gitu kan. Untuk saat ini gitu, dan akhirnya lo tergoda gitu kan. Gak kuat gua. Nah cuman pada saat ini gua melirik, ini peleknya kayak bukan bawaannya untuk Toyota Kijang Zenik nih, iya kan? Ini udah lu apain aja nih Om? Ini kan baru banget seminggu nih, teman-teman. Iya nggak? Gimana Om? Kalau yang ini sih gue lebih ke ini aja ya. Gue gue tuh nggak suka mobil tinggi gitu Om ya. Jadi gue lebih mantes-mantesin aja. Ini mobil gue pendekin dikit, pakai lowering kit. Udah gue pendekin pakai lowering kit. Buset, gokil. Karena tinggi limbung Om, kalau tinggi gitu tuh ya? Kita kalau belok patah kenceng tuh limbung. Gitu. Jadi kurang ini juga lah gitu. Jadi gue pendekin sedikit pakai lowering kit, sama velgnya aja paling gue ganti gitu. Ini velgnya apa tadi Om? Ini pakai brake wheel. Brake wheel. Brake wheel dari Spanyol. Ringnya 18, lebar velgnya ringnya 18, lebar 8, ET-nya 18, bannya pakai 235 50 18. Oke. Bawaannya dia berapa? Ringnya 18 juga bawaan dia. Oh, bawaan dia 18 juga. Cuman ya? Lebarnya cuma 7, ET-nya 45. Gitu. Jadi agak mendelep ke dalam gitu. Iya. Kita masa ya? Oh, agak mendelep ke dalam. Agak mendelep ke dalam, agak ngerok dia. Oh, iya. Makanya kalau sekarang kan dia udah lebih rata body. Rata dia. Iya, lebih sangar sih ya. Iya. Nih teman-teman, gue ngobrol sama Om Rangga gitu kan, mempertemukan antara kakek dan cicit ya Om ya. Kakek dan cicit luar biasa. Kondisi hujan-hujan tetap kita berkonten ria nih kan. Nih kondisi syahdu banget, sama si Jack bisa ditampilin di depan nih, begitu syahdu, apa namanya, persis di depan kediaman Bapak Jokowi. Waduh, iya benar. Di Istana Bogor gitu kan. Nah teman-teman, silakan kalian berkomentar gimana antara mobil jadul dan mobil kekinian. Tentunya Kijang nih, kita ngomongin Kijang. Kijang Kapsul dan Zenik, kakek dan cucu. Gimana komentar kalian? Silakan komen di kolom komentar. Ini gue nggak tahu udah berapa menit, jadi sebelum kita closing Om, gue ada sedikit. Kemarin gue sempet ngobrol sama bos gue di kantor. Dan lo tau nggak? Di Eropa, mobil yang sekarang ini orang-orang di Indonesia mau pada beli, dalam hal ini adalah mobil listrik. Tapi di Eropa, itu kan udah lama pakai mobil listrik katanya. Maksudnya teknologi mobil listrik. Ketika dia sudah masa pakai, artinya garansi dari ininya ya, maksudnya dari brandnya itu udah habis 5 tahun,
mereka tuh enggan untuk membeli lagi, mereka kembali lagi ke mobil konvensional. Masa sih Pak? Gue bilang kayak gitu loh, yang gue denger ya. Ya gue itu aja sekedar cerita bos gue sih saat itu ya. Cuman gue juga jadi mikir, kalau kita ngomongin mobil listrik, ini geser sedikit ya. Maksudnya kalau ngomongin mobil listrik, apakah dia kan yang lu bilang juga, kita kan bukan negara yang udah ada aturannya untuk mobil itu ketika sudah tidak layak pakai dimusnahkan gitu kan, enggak gitu ya. Ya gue nggak tahu ya ke depannya seperti apa ya. Tapi gue menarik juga, kemarin gue ngobrol sama pemilik Neta dengan siapa Jack? Aduh gue lupa deh namanya. Nah dia bilang, kalau gue sih simpel aja sih Om, gue sesuai kebutuhan. Gue butuh warawiri dengan konsumsi bahan, gue nggak usah beli BBM. Tapi ya saat ini gue merasa gue ibaratnya di mobil bermanfaat buat gue nggak banyak pengeluaran. Karena kalau gue mikirnya selalu terlalu ke depan, jauh ke depan, ya gue mikir untuk saat ini aja deh. Setuju. Nggak perlu gimana. Ya jadi kalau menurut gue gini sih Om, memang berita yang tadi lu bilang bos lu cerita sama lu itu, gue juga udah baca tuh berita masalah gitu ya? Banyak pengguna mobil di Eropa yang nge-switch lagi dari elektrifikasi vehicle ke natural combustion lagi gitu kan, mobil biasa. Memang bener Om. Tapi menurut gue gini sih, gue juga setuju dengan tadi yang narasumber lu yang sebelumnya tadi gue bilang. Kita fokusnya lihat sekarang aja, lihat sekarang. Kalau gue di sisi gue ya Om ya, memang benar kita nggak akan pernah tahu ya kalau ketahanan baterai itu seperti apa, keberlangsungan hidupnya baterai seperti apa. Sedangkan kalau mobil biasa itu sudah terbukti Om, kasarnya sekarang Kijang Buaya aja yang tahun 80-an gitu Om, sampai sekarang dia masih bisa warawiri gitu kan, masih bisa, kita masih sering lihat di jalan, dia masih kuat dan masih bisa eksis lah. Walaupun umurnya udah berapa tahun, mungkin udah berapa 40 tahun berarti kayak gitu kan. Terbukti mesin itu masih bisa kuat dan bertahan. Kita belum tahu nih masalah baterai seperti apa ke depannya. Memang betul dari sisi itu ya. Tapi kalau menurut gue gini, karena ini sudah menjadi memasyarakat sekali gitu ya, booming bahwa kita tuh harus go green, efisiensi, ramah lingkungan segala macam kayak gitu-gitu. Mungkin benar sih yang tadi gue bilang bahwa kita harus cobain dulu gitu Om. Kita harus cobain dulu apa rasanya. Apa rasanya. Karena gini, yang tadi gue bilang kan ada mobil biasa, mesin biasa, hybrid, dan EV, electric vehicle. Nah, kan ini ada 3 step nih ya. 3 step. Nah, kita, makanya tadi gue bilang, gue nggak mau langsung ke yang sini. Ke yang electric vehicle. Karena menurut apa? Guanya belum siap, infrastrukturnya pun belum siap menurut gue. Jadi, akan membahayakan sekali kalau gue langsung nekat ke sini buat gue pribadi nih. Tapi mungkin kalau buat orang di Jakarta yang kesehariannya hanya dalam kota, dia akan merasa gue langsung yang ini aja, yang EV. Kenapa? Kagak bayar bensin, pajaknya murah banget, bebas ganjil genap. Artinya apa? Mungkin mobil itu akan cocok buat orang-orang yang tipikal di kota besar. Dia ruang lingkupnya hanya di kota-kota itu aja, kesehariannya minim pengeluaran, pajaknya murah, bebas ganjil genap dengan aturan-aturan pemerintah gitu kan, artinya dia memudahkan untuk mobilisasi si orang itu untuk kesehariannya. Nah itu tadi makanya gue bilang mungkin kita akan gini ya, akan beda ngomongnya dengan tiap orang gitu loh. Kalau orang merasa diuntungkan dengan listrik, dia akan suka banget karena dapat hal-hal yang tadi gue bilang gitu kan. Tapi kalau misalnya orangnya tipikal misal kayak gue nih, gue kadang bisa sekarang di Bogor, nanti harus ke Bandung atau harus kemana, gue tidak akan pernah memilih mobil listrik buat sekarang, karena gue sadar keseharian gue seperti apa. Karena menurut gue akan sangat bahaya gue diatur sama mobil, ngerti gak maksud gue? Artinya apa? Gue sekarang cuma berani milih yang hybrid. Kenapa hybrid? Gue tetap bisa kemana-mana, kapanpun gue mau, gue tetap bisa kemana-mana, tetap coloknya masih bensin kan gitu. Makanya beda-beda orang Om kalau menurut gue kayak gitu. Jadi artinya kita tidak bisa menjustifikasi orang hybrid begini, EV begini, mobil lama begini. Tiap orang gue rasa beda-beda sih Om. Betul. Tergantung keperluan hari ini lu butuhnya apa. Itu sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih gitu. Dan kalau boleh jujur ya, gue Om ada kepikiran untuk ngejual Brio gue. Seriusan. Karena akhir bulan ini gue akan balik ke Bogor. Tinggal di Bogor, kagak tinggal di Cipete lagi, kagak ngekos lagi, ya kan? Gue mulai kemikiran nih. Gue bilang bener juga. Aduh, gue lupa namanya kemarin siapa Jack? Narsum itu Jack. Kemal. Iya, Kemal, brother Kemal. Gue bilang
wah gue kayaknya bakalan ngikutin lu nih bro. Cuma gue mikir-mikir dulu nih, Brio gue jual, gue DP-nya langsung nih, gue habisin tuh duit Brio. Beli mobil listrik? Okay. Nah, karena kebutuhan gue warawirinya yang lu bilang. Jakarta Bogor. Lo harus bebas ganjil genap, ya kan? Kayak gitu. Nggak usah punya mobil 2, 1 aja. Pakai mobil itu warawiri udah bisa, dan gue nggak usah ngeluarin budget untuk bensin. Pajaknya gitu kan. murah. Pajak murah, dan gue bukan tipe orang yang kemana-mana paling Jakarta Bogor doang. Yes. Tapi kalau bener juga lo bilang, Om, kalau misalnya gue beda dan kebutuhan gue ke kota-kota mana, yang kota-kota itu yang gue kunjungi, kayaknya belum ada deh infrastrukturnya. Ngeri kan jadi lagi-lagi kebutuhan orang itu juga, Om, ya. Kita nggak bisa mengeneralisir lah intinya, Om. Iya. So far saat ini untuk lo pribadi kebutuhannya ada di hybrid. Menurut gua hybrid paling pas dengan kondisi gua saat ini. Oke. Kita cobain teknologinya ada, tapi tetap realistis dengan kondisi hari-hari gua. Gitu ya. Itu menurut gua. Oke. Kalau pengen yang benar-benar mesin ya ini, yang tua, gitu kan. Gitu. Nah ini obrolan gua sama Om Rangga. Sekali lagi silakan komen dong, ikutan diskusi di kolom komentar karena belajar juga buat gue. Biasanya yang komen-komen nih para suhu gitu kan, seru juga ngeliatin komen-komen teman-teman. Silakan diskusi tentang hybrid gitu kan. Innova Zeniq gimana menurut kalian? Dan Kijang kapsul yang rare item. Nah, kalau misalnya ada yang naksir, nggak akan lu lepas lah ini. Enggak, jangan ini mah. Jangan. Kayaknya mendingan ini yang dijual nanti. Oh gitu ya? Daripada ini. Luar biasa, gokil. jangan. Iya. Terus sedikit lagi, Om. Lu kan bener-bener anak TKCI ini ya, gitu kan? Komentarnya kalau anak TKCI gimana? Bukan anak TKCI, anak-anak Kijang lah, komunitas lah. Ya TKCI dan klub-klub Kijang di Indonesia lah. Menanggapi Innova Zeniq, apakah tetap enggak? Mungkin ada sebagian kelompok yang itu bukan gua nggak akan beli itu mobil karena itu bukan Kijang banget. Apa sampai segmen apa ya, ibaratnya idealis itu kah? Apa gimana sih? Kalau di gua, kalau ini bicara di ruang lingkup gua ya, TKCI Bogor. Aturan di TKCI itu yang gua tahu ya. Salah ini kalau salah nih teman-teman ya, udah lama nggak nongkrong soalnya. Ada anak TKCI, halo. Sorry kalau salah. Setahu gua daftar untuk masuk komunitas ya, TKCI ini bicaranya. Selama mobil lu ada kata-kata Kijangnya, itu bisa. Oh gitu. Artinya apa? Memang ini kan Kijang, Om. Toyota Astra Motor melahirkan dia masih ada embel-embel nama Kijang. Cuma jadi panjang sekarang Kijang, Innova, Zeniq, gitu kan. Walaupun sebenarnya menurut gua pribadi yang gua tahu banget Kijang kayak apa, ini udah bukan Kijang. Tapi kan nama Kijangnya masih melekat, Om. Walaupun karena apa? Ya sebenarnya dia mah udah mobil apa ya? Udah kayak sedan lah kasarnya gitu. Tarikan depan, ya kan nggak ada gardan, udah setirnya udah enteng karena pakai electric power steering, ada sunroof segala macam. Ya bukan Kijang kalau menurut gua gitu kan. Tapi realitanya nama Kijangnya masih dibawa-bawa. Artinya apa gua nggak tahu ya, apakah ini bahasa marketingnya Toyota Astra Motor supaya mendongkrak. Sorry nih ya Toyota Astra Motor, ini mah tebakan gua aja ya. Karena kenapa? Masyarakat Indonesia kan udah sangat kental dengan yang namanya mobil keluarga tuh Kijang. Kalau tagline Kijangnya dibuang, mungkin ada dampak ke penjualan segala macam, gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue kan kalau marketing mah bisa gimmicking macam-macam, Om, kalau kayak gitu ya. Jadi menurut gue apa ya, itu mah masalah preferensi aja kalau menurut gue kayak gitu. Walaupun kalau secara bentuknya ini udah bukan Kijang, bentuk dan isiannya bukan Kijang menurut gue ya. Walaupun masih ada nama Kijangnya. Tapi menurut Toyota Astra Motor kan ini masih Kijang, penerusnya gitu ya. Gitu sih kalau menurut gue. Oke. Atau menjawab nggak nih kalau kayak gitu? menjawab. Jawab ya? Menjawab. Gitu. Oke. Oh gitu, Om ya. Seperti biasa, Om, mungkin closing statement lah dari lo, bebas. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Om? Ya prinsipnya sih, Om, dan gini sih ya, kita suka ngobrol-ngobrol, Om, ya. Kita suka ngobrol-ngobrol, kita suka sharing. Kita nggak ada maksud menyudutkan pihak manapun atau membawa pikiran kita ditanamkan ke pikiran orang lain, itu kita sama sekali nggak begitu ya. Intinya gitu. Jadi prinsipnya gini sih, apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan untuk jadi kendaraan kita hari-hari itu kan sebenarnya tergantung preferensi kita dan kebutuhan kita ya. Tanpa menyudutkan pihak yang lain-lain atau brand atau apapun itu. Kalau gue kan di sini posisinya emang gue suka Kijang gitu, Om ya. Gue pernah cerita sama lo, gue sempat pengen punya cita-cita, gue tuh pengen ngumpulin Kijang, Om. Dari yang tua sampai yang paling muda gitu. Betul. Masih ada beberapa Kijang yang tahunnya yang kuning masih ada kan? Yang kuning masih ada. Artinya ya? kan gue kalau ini tinggal kurang cucunya nih.
Cucunya berarti Grand Innova yang lama. Innova yang lama. Innova yang lama kenapa? Karena waktu itu gue sempet ada tuh Om, cuman kan masalah waktu. Jadi harus sekolah dulu dia, harus biar pinter nih masalah ini gitu kan. Jadi dia harus sekolah dulu. Akhirnya sekarang tinggal sisa 3 berarti gitu kan. Nah, gue tuh memang karena gue suka Kijang, preferensi gue sukanya di situ. Dan alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Allah gitu ya. Jadi gue seneng aja gitu Om, gue ngumpulin. Jadi gue tuh bener-bener kalau misalnya ditanya tentang Kijang, gue bener-bener bisa jawab karena gue pernah ngerasain gitu. Bukan karena gue ya ngobrol-ngobrol apa, tapi gue bener-bener bisa jawab karena gue tahu rasanya seperti apa. Makanya waktu itu gue ngomong, kita kalau mau tahu harus kecebur dulu Om. Karena kalau misalnya kita nggak kecebur, kita nggak akan pernah tahu rasanya kayak gimana. Kayak gitu kan. Jadi intinya gitu, ini mah masalah preferensi dan ini gue aja gitu Om ya. Tapi intinya mobil ini, si Innova Zenix Hybrid ini menurut gue masih oke untuk dipakai hari-hari dan lu kerja kemanapun masih di Indonesia masih oke loh. Kota-kota besar, kota kecil masih oke karena kenapa? Karena dia masih pakainya bensin gitu loh, masih bensin. Jadi nggak perlu takut ini kemana. Terus ditambah juga dia kan ada garansi baterainya juga ya 8 tahun kalau nggak salah ya. Kalau misalnya udah mau deket ke garansinya udah mau habis, jual kalau kayak gitu. Oh gitu. Jual, baru lu mikir lagi lu pada saat waktu nanti dijual ini, lu perlu mobil yang kayak gimana gitu kan maksud gue, ya nggak sih? Jadi selama masih ada coveran garansi, ya udah harusnya sih tenang-tenang aja. Apalagi ini Toyota Om, Toyota mah di mana-mana kan ada gitu. Aman ya. Oke Om Rangga, thank you banget nih sharing-sharingnya Om ya. Siap. Oke, kita cukupkan kali Om ya. Siap. Oke. Teman-teman, thank you banget yang udah nonton video kali ini. Dan teman-teman, jangan lupa juga untuk di-follow Instagramnya Om Rangga. Follow juga Instagram gue dan TikTok gue Denkus Channel. Di-share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace! Yeah, thank you. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour